nyaman. Kan nanti kenyamanan itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya fisik belaka. Betul. Oke, bangunannya bagus, luas, segala fasilitas ada. Tapi ketika ada batinnya, ada sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman, jadi semuanya rumah yang luas terasa sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid. Kali ini di channel seperti biasanya, channel bisnis dan investasi. Insya Allah teman-teman, hari ini kabar baik sekali bagi Anda karena saya sekali lagi berkunjung ke satu perumahan atau disebut dengan kawasan Islami terintegrasi di daerah Purwakarta. Ya, Sukamanah Islamic Village. Kita sudah tahu bahwa Sukamanah Islamic Village adalah sebuah perumahan yang luar biasa. Perumahan ini fasilitasnya lengkap, termasuk salah satu fasilitas utamanya yang sekali lagi mungkin Anda kaget gitu ya, yaitu adalah sebuah pesantren yang ada di dalam perumahan. Kurang hebat apa coba? Nah, bismillah, kita akan coba bongkar saja. Kita akan coba cari informasi lebih dalam lagi. Barangkali Anda, anak Anda, keluarga Anda berkesempatan juga selain mendapatkan perumahan di Sukamanah Islamic Village, Anda juga bisa sekalian mendaftarkan dan memasukkan anak Anda atau keluarga Anda juga di pesantren Darul Khair Sukamanah Islamic Village. Saya akan sapa langsung ya, Ustadz Ahmad Sapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya. Iya. Tadi saya bilang, Ustadz, jangan ngalahin kegantengan saya. Ya tetap aja ya, alami ya kalau itu ya. Ya udah, saya pasrah aja ya. Ustadz, ngobrol boleh ya, Ustadz? Boleh, silahkan. Punten nih, saya baru silaturahim, ternyata luar biasa, surprise juga, kaget juga, ternyata Sukamanah Islamic Village sudah benar-benar merealisasikan apa yang menjadi fasilitas yang dijanjikan kepada konsumen, yakni sebuah pesantren di tengah perumahan. Ustadz sebagai mudir nih, Ustadz, pesantren itu sebenarnya kalau dalam Islam itu fungsinya apa, Ustadz? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, sebenarnya yang namanya pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, dan tentu ini sangat khas dengan pendidikan yang Islami ya, khas sekali. Kalau misalnya tidak khas ya bukan pesantren mungkin ya. Makanya itu sesuatu yang memang sangat luar biasa. Di sebuah perumahan ada sebuah konsep pesantren, ditambah lagi nanti dengan konsep pesantrennya yang tentu juga ada sesuatu yang lain lagi gitu ya. Yang spesial ya. Yang spesial lagi gitu. Sehingga kita akan persembahkan yang terbaik insya Allah di tengah suasana perumahan yang Islam ini, akan semakin melengkapi suasana yang luar biasa ini insya Allah. Oke. Pesantren. Kalau kita gambarannya nih, kalau ngomongin pesantren, katakanlah nih, punten banget bahasa orang mungkin di luar, entah sekarang masih berlaku atau enggak. Wah, untuk micin budak, micin budak baong, gitu. Nah, ini saya ingin tahu nih, Ustadz Sapan, boleh? Kita kan akrabnya Ustadz Sapan, nggak apa-apa? Boleh, silahkan. Sebenarnya nih ya, untuk pesantren dalam konteks Islam aja deh, dan sebenarnya ya, itu tujuan utamanya yang lebih kontekstual itu apa sebenarnya? Apakah buat anak jadi tadinya nakal jadi baik, atau sebenarnya apa tadi? Iya. Sebenarnya kan kita pertama sebagai orang tua tentu kita punya kewajiban untuk menyiapkan betul anak-anak kita, anak-anak yang berkualitas, yang sukses di dunia wal akhirah. Di dunia sukses, di akhirat juga sukses. Dan sukses dunia akhirat pasti tidak akan jauh dari yang namanya pendidikan agama. Yes, betul. Dan pendidikan agama yang tentu insya Allah akan lebih banyak kita berikan itu dalam pola nuansa pendidikan pesantren ini, insya Allah sesuatu yang akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita sangat berharap di sini ya jauhlah dari image misalnya membuang anak gitu. Justru kita itu menunaikan kewajiban di sini kan ya. Menunaikan kewajiban sebagai orang tua mendidik anak. Betul. Masya Allah. Kita juga kan orang tua yang mungkin juga diberikan kesempatan, maka kita juga ingin juga memberikan kesempatan kepada yang lain bareng-bareng deh di sini ya. Betul. Untuk mendidik anak-anaknya di sini dalam nuansa yang lebih Islami, karena insya Allah dengan bareng-bareng itu akan didapatkan yang lebih maksimal. Orang berjamaah pasti dapat yang lebih baik. Oke. Iya, karena gini juga ya, Tad.
Bayangkan ini ada perumahan, ada pesantren di dalam lingkungan perumahan yang di set up atau di setting Islami lingkungannya. Betul. Terus katakanlah orang tuanya juga tinggal di situ, nggak apa-apa. Tinggal di sini nih, rumah ini kan banyak nih di SIV ini. Tinggal di situ. Terus anaknya pesantren juga di sini. Bukan membuang ya, justru dekat pada apa-apa. Justru ketika misalnya saling berinteraksi di sini ada orang tuanya dekat, anaknya dekat, silahkan sambil melihat langsung gimana hasil selama ini digembleng di pesantren. Ada kurang, ada segala macam, mudah juga untuk memberikan masukan kan ya kalau dekat-dekat gitu ya. Maka di sini akan sangat bagus ketika memang langsung berinteraksi orang tuanya juga ada di sini. Ya yang jauh juga apa gitu ya. Iya betul. Apalagi apalagi yang dekat, yang jauh deket, aja insya Allah apa istilahnya mah ya akan benar-benar menitipkan anaknya di pesantren untuk kemudian bersama-sama dididik ya. Nah, gitu tadi ya, menunaikan kewajiban. Poin pertama ya. Betul. Itu adalah kewajiban orang tua, betul ya. Jadi bukan orang tua angkat tangan menyerahkan ke guru, bukan. Justru itu adalah sebuah kewajiban, bentuk tanggung jawab orang tua. Betul. Jadi mempesantrenkan anaknya itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab orang tua, betul ya? Betul sekali. Gitu, terbalik ya. Ternyata orang sebelum tua gitu ya. Disangkanya micen budak gitu. Ya, bukan. Iya, gitu padahal ternyata justru kewajiban. Salah satu upaya orang tua untuk menghadirkan anaknya dengan kan dari awal pasti ditanya deh, yang paling utama anaknya pengen apa sih? Bahkan doa yang terus disampaikan kan ketika begitu lahir, mudah-mudahan anaknya yang soleh dan soleha, gitu kan ya. Begitu udah menginjak remaja, kadang-kadang lupa dengan doa-doa itu kan ya. Toskia jamana, gitu. Apalagi sekarang juga orang kadang ya, saya lihat misalnya sebagian lah, sudah merasa sudah kehabisan daya upaya ini untuk mengkondisikan anak-anaknya. Ya, di tengah benturan media sosial yang sangat luar biasa, lingkungan pergaulan yang sangat luar biasa. Mereka gimana lagi mengeluh, bukan tidak mau, tapi mereka kadang-kadang sudah kehabisan cara untuk mengkondisikan anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan kadang-kadang oleh pihak ketiga anak itu seringkali lupa mudah untuk mendengar. Iya, betul. Iya. Anak saya sendiri misalnya ada, kalau disuruh bangun aja kadang-kadang sama orang tuanya berat. Sama yang lain disuruh bangun ya tahajud, gak dibangunin gitu kan marah-marah gitu. Nah, justru kesempatan ini harus kita ambil bahwa anak-anak itu kadang-kadang juga oleh pihak ketiga lebih mudah. Dan apalagi pihak ketiganya itu insya Allah yang berkomitmen untuk menghadirkan sosok anak didik yang baik gitu, insya Allah. Tad, kalau yang sering curhat ke Ustadz nih sebagai ya katakanlah Ustadz mudir di pesantren ini. Nah, orang tua yang menyampaikan apa ya istilah, bukan keluhan ya, artinya bercerita terkait anaknya. Nah, permasalahan anak itu tadi kan sedikit tadi sudah dibahas, bisa diperdalam lagi enggak Tad? Apa keluhan-keluhan orang tua sehingga kemudian berniat untuk menitipkan di pesantren kita sekarang ini Tad? Rata-rata tuh orang tua tuh keluhannya apa? Iya. Yang umum dulu. Untuk zaman sekarang memang anak itu dia banyak yang kecanduan juga, atau mungkin nggak terlalu kecanduan ya, terlalu habis waktunya untuk main gadget, main segala macem gitu ya. Terlena lah ya. Bahkan ada juga sih orang tua daripada anaknya tanda kutip mengganggu, kasih HP kan gitu ya. Saya sih ngomongnya. Nah, akhirnya dengan itu orang terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa susah lepas. Dan kecenderungan jarang. Coba misalnya carilah remaja yang begitu lihat HP-nya dibuka ceramah, dibuka murotal, dibuka pendidikan yang Islami, gitu ya? Jarang. Justru lebih banyak mereka itu main hiburan, bahkan game. Saya misalnya lihat tuh pernah ada lewat di suatu jalan, mungkin itu ada 10 lah remaja. Saya yang sangat sopan anak-anaknya menunduk semua ya. Iya, nunduk semua. Generasi gitu. Menunduk gitu ya. Sambil kayaknya dari bunyinya pun sudah terdengar itu pasti main game. Rame. Ya, rame gitu ya. Rame suaranya, tapi mereka saling pada diam. Kalaupun sekalinya bersuara, kadang kata-kata yang tidak baik segala macam. Jadi ini kan kontennya banyak, yang baik banyak, yang tidak baik juga banyak. Tapi kita tidak bisa mungkiri bahwa untuk remaja lebih banyak mereka mengakses konten-konten yang mungkin kurang Islami deh ya, minimal ya yang tadi disebutkan. Kayak itu sangat sayang. Sementara waktu kan terus bergulir. Betul.
Ketika misalnya masa remaja mereka habis untuk seperti itu, nggak kerasa pasti nggak itu. kerasa. Berikutnya mereka dihadapkan dengan tantangan hidup yang begitu besar. Terus mau apa mereka? Nah, maka di sinilah orang tua memang harus ada upaya yang serius. Diantaranya tadi, kalau memang di rumah agak-agak susah gitu ya, memang butuh kerjasama dengan pihak yang lain. Maka pihak yang lain itu yang kemudian akan memberikan pengkondisian, baik pembiasaan dalam kesehariannya, baik konten yang mungkin akan instalkan lah gitu ya ke benak anak itu, sehingga mudah-mudahan ada perubahan dengan cara seperti itu nanti. Ya, betul. Dan nah, ini luar biasa. Sukamanah Islamic Village, perumahan ini yang begitu luar biasa sampai 7 hektar ya. Di kawasan ini ada pesantren. Kawasan perumahan ini kan juga modern dan modern ini berarti kan artinya gadget masuk, internet masuk di perumahan ini karena perumahannya modern, desainnya juga keren-keren. Artinya ya pasti yang ngumpul di sini juga orang-orang yang satu melek teknologi dan sebagainya, punten. Dan ini ada pesantren di dalam. Konteksnya teknologi dengan pesantren Darul Khair yang Ustadz pimpin. Ini apa tadi? Karena kan tadi disampaikan, aduh ini gadget. Nah, di pesantren ini apakah nanti dihilangkan atau justru kita memanfaatkan teknologi atau seperti apa takarannya tadi? Iya, yang namanya teknologi adalah sebuah alat. Tergantung siapa yang pakai. Caranya gimana? Iya. Apa yang dimanfaatkan? Kalau dipakainya sama Pak Rudi seperti ini atau yang lain-lain yang sangat bermanfaat, tentu akan sangat bermanfaat. Karena memang mau tidak mau kita pun tidak akan bisa meninggalkan yang namanya teknologi. Betul. Termasuk HP. Termasuk dalam konteks keislaman, dalam dakwah, itu juga gak mungkin kita melepaskan dari teknologi. Justru yang harus adalah bagaimana memanfaatkan. Cuma kan yang sekarang yang harus disiapkan itu siapa yang akan memanfaatkannya itu. Nah, kalau misalnya anak-anak remaja kita, anak-anak kita, mereka dibina dengan visi misi yang begitu hebat, semangat keislaman yang begitu bagus, pegang HP jadi bermanfaat buat mereka. Loh, kebalik ya? Gitu. Bahkan di sini nanti kan tidak hanya konten keislaman, bahkan kita entrepreneur? Juga, betul, kita ingin memberikan kepada mereka sisi nanti kesiapan mereka untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Leadership. Betul, ya. Entrepreneur, kemandirian. Di sini kan kita juga ngangkat bahwa pesantren ini bukan pesantren yang biasa, tapi judulnya adalah pesantren manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Betul. Baru ketemu nih, pesantren manajemen bisnis. Semakin panjang nih kita ngobrol nih. Aduh. Oke, tadi betul bahwa teknologi kemudian justru digunakan oleh berarti gini, ada individu, ada anak katakanlah yang sudah diinstal pemahamannya sehingga memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang benar. Betul. Jadi kita bukan justru dilepaskan dari teknologi, bukan ya? Betul, enggak. Justru disatukan dan cara memanfaatkan jangan benar gitu betul, ya? Betul. Itu yang harus kita memang siapkan. Meskipun mungkin untuk sementara waktu itu yang harus kita atur. Pasti ditakar ya? Pasti gitu ya. Apakah untuk misalnya dalam pola pendidikan kita di pesantren nanti sudah saatnya ataukah belum anak-anak itu memegang HP, itu yang harus kita siapkan. Kalau misalnya dari awal-awal kita kasih HP, nanti pikirannya HP terus, gitu. Habis belajar pulang ke asramanya langsung yang dicari apa? HP lagi. Begitu bangun tidur, HP lagi. Bukannya cepat ke kamar mandi, ambil air wudhu, yang dibuka, wah gimana nih Facebooknya nih? Berapa yang like-nya gitu ya? Nah itu yang memang fungsinya di sini. Yang itu di rumah mungkin akan sangat susah. Betul. Ya di rumah akan sangat susah. Gimana orang tua ngambil HP? HP-nya malah lebih pintar anaknya. Iya betul. Yo di lock di segala macam gitu. Nah tapi kalau betul di pesantren nggak bisa. Sini mau serius, simpen dulu sini. Ada saatnya kita memanfaatkan HP itu yang lebih bermanfaat, insya Allah. Masya Allah, tuh begitu ya. Ini sebuah pesantren di tengah kawasan perumahan Islami yang
ternyata pesantrennya ini juga punya satu konsep yang luar biasa. Selain tadi pesantren ini ya modern, tapi jadi ada tambahan skill, yakni manajemen bisnis. Betul, insya Allah. Masya Allah. Dan saya tahu nih, manajemen bisnis, dan ini bentuknya adalah pesantren, berarti manajemen bisnis Islam ya. Betul, ini insya Allah. seperti apa? Berarti wah, ini yang akan dilahirkan adalah sosok-sosok entrepreneur, sosok-sosok leadership yang memegang Islam secara kuat, gitu kan? Kemudian betul, yang kebayang sama saya nih, ya. Kalau salah nggak apa-apa nih. Nah, yang saya bayangin nih gitu ya. Karena bisa nggak saya daftar nih? Udah udah ini ya, telat nih ya. Ini yang disiapkan untuk ini untuk kelas atau grade SMP, SMA, SD dan sebagainya. Ya. Kira-kira gimana? Kita untuk pesantren ini yang diambil adalah usia remaja lepas SMP. Lepas SMP. Iya, jadi kira-kira usia SMA, usia 15 sampai 20 tahun. Karena itu kadang-kadang itu di usia-usia yang sangat rawan di situ. Kita juga banyak melihat misalnya bagaimana orang tua sangat serius mengkondisikan anak sampai di level SD, SMP lepas. SMA lepas. Justru di masa-masa itulah masa-masa anak sedang harus memilih, anak sedang mencari jati diri. Betul. Itu dilepas dan dianggap oleh mereka sudah gede ini. Sudah bisa Padahal tanggung di jawab situ gitu sendiri. kita lihat realitanya, anak-anak remaja, mohon maaf ya, masih susah juga gitu ya untuk misalnya kita secara umum kita lihat gimana bentuk tanggung jawabnya, gimana pola pikirnya, pola sikapnya yang ada, bahkan mereka lari ke hal-hal yang negatif, yang tidak diinginkan oleh orang tuanya gitu ya. Betul. Tapi menurut pengalaman Ustadz, di umur segitu itu masih apa tadi ya, kemungkinan diarahkan, bukannya anak tuh malah lagi bahasanya ya, lagi pingin coba segala macam terus. Gimana tuh dari Ustadz men-setup apa namanya pesantren ini, sedangkan anak udah pengen liar gitu, ingin bebas gitu. Kita tidak mengekang, tapi kan nanti kita mengarahkan. Dan keinginan anak itu akan sangat tergantung dengan mindsetnya. Kalau mindsetnya sudah bagus, segala energinya, segala potensinya akan diarahkan juga untuk yang baik-baik, yang positif-positif. Tapi kalau misalnya mindsetnya yang nggak bagus, susah gitu. Jadi yang kita tanamkan, instalkan ke anak itu mindset itu. Betul, mindset dulu. Tentu dari akidah Islam ya, pertamanya itu yang harus kita tanamkan. Ketika misalnya seorang anak dia sudah begitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke deh, orang tua di rumah, orang tua lagi kerja, jangan khawatir, anaknya sudah merasa, sudah bagus bahwa dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Karena nggak mungkin juga, masa anak mau didampingin terus, anaknya 5, orang tuanya cuma 2, apa mau nyari bodyguard terus gitu ya? Kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Maka yang akan menyertai dia, si anak, itu adalah pemahamannya itu, mindsetnya itu yang akan mengontrol dirinya. Betul. Nah ini yang ingin kita sampaikan, bahwa mindset ini yang harus kita bangun. Ketika mindsetnya sudah terbangun, ketakwaannya baik, akidahnya kuat, akhlaknya sudah bagus, ya, gitu, pola pikirnya sudah bagus, maka akan tercermin dalam ucapan gitu ya, dalam pergaulan, dalam berpakaian, ketika dia memposting apapun juga akan tercermin dari apa yang ada di dalam mindsetnya itu. Pola pikirnya. Betul, pola pikirnya. Pesantren, sekali lagi nih penegasan, pesantren di dalam perumahan. Apa dampak pesantren ke dalam lingkungan perumahan itu yang sudah direncanakan sama Ustadz? Ya. Tentu ini kita kan terintegrasi ya, antara perumahan dengan pesantren. Jadi bukan hanya misalnya numpang lahan gitu kan ya. Justru yang ingin kita rencanakan, kita ingin hasilkan, bahwa lingkungan pun akan juga ikut terbawa dengan nuansa yang Islaminya itu. Betul. Karena nanti tentu dalam proses pesantren ada saat-saat memang santri itu khusus mendapatkan materi, ada juga memang saat-saat harus juga mereka ikut berinteraksi dengan masyarakat. Saat berinteraksi dengan masyarakat, itulah cerminan akan tergambar. Selain itu juga kan kita juga ada masjid yang itu jadi fasilitas umum ya. Luar biasa, kita masjidnya bagus banget masjidnya. Begitu saya kesini pertama, wah nyaman benernya masjidnya gitu ya. Nah di situ kita akan jadikan tempat untuk masyarakat mendapatkan gitu ya. Servis ya. Betul, mendapatkan berbagai macam
konten keislaman. Mungkin juga dari pabriknya sudah capek, sudah penat, ada berbagai masalah. Mampir deh ke masjid gitu ya. Insya Allah kita sediakan berbagai macam hal. Kirain makanan. Termasuk kopi ya. Betul. Tapi yang pasti sajian keislaman ya, ilmu-ilmu harian untuk kemudian tuntunan harian tuh disiapkan juga di masjid. Ya, insya Allah. Karena dari situlah kita ingin dimulai ya berawal gitu ya. Karena dengan masjid sebagai tempat tumpuan masyarakat, interaksi, kalau kita ciptakan nuansa yang bagus itu akan sangat nyaman. Kan nanti kenyamanan itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya fisik belaka. Betul. Oke, bangunannya bagus, luas, segala fasilitas ada. Tapi ketika ada batinnya, ada sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman. Jadi semuanya rumah yang luas terasa sempit. Rumah yang begitu nyaman terasa nggak enak. Ya, tapi bagaimana ketika misalnya Rasulullah bisa keluar baiti jannati dari rumah, bukan rumah kayak gini kan, rumah yang begitu sederhana kan gitu, jauh gitu kan ya. Apa yang yang pertama kan ada di dalamnya ini dulu gitu ya. Ketika dalamnya sudah merasa lapang, keluar pun akan terasa lapang. Apalagi di luarnya bener-bener lapang gitu kan ya. Di sini lapang, luarnya lapang, udah lapang banget kan gitu ya. Kayak di sini ini luas banget, jalannya lega lagi. Tapi kalau misalnya di sini sempit, betul. Lihat yang lapang juga terasa sempit, ya akan terasa sendiri segala macam. Makanya kita juga ingin dapatkan begitu. Paham tadi. Gini saya coba bukan nyimpulin ya, ini apa yang saya pahami. Saya kan datang ke perumahan ini. Udah berapa kali ya saya lihat di sini. Saya masuk, wah enak banget, jalannya lega, sampai masjid sholatnya enakan, airnya segar gitu kan. Padahal ini Purwakarta, saya biasa di Lembang lebih dingin, tapi di sini segar gitu loh. Nah, terus lihat pemandangan enak segar, fasilitas lengkap misalnya gitu. Yang saya rasakan nih, kanan kiri masih ini kan hutan gitu ya, masih sangat asri, hijau banget di sini. Tapi ternyata bisa jadi tidak semua orang merasakan itu ya tadi ya. Betul. Ketika ada masalah, aduh nggak nyaman gitu. Makanya obatnya itu kita tadi pesantren ini akan juga memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, fasilitas-fasilitas kajian-kajian yang itu bisa dinikmati oleh semua warga komplek ini. Betul, insya Allah. Kebayang. Bayangin gini aja deh. Kalau Pak Rudi kita pergilah misalnya melihat air terjun tinggi, begitu indah. Indah ya. Gimana? Rasakan keindahan tidak? Betul. Indah kan ya? Takjub dan senang hati lah gitu. Iya, kalau hatinya lagi senang. Iya, kalau lagi pusing, penat, apa yang terjadi? Iya. Mungkin inginnya terjun aja ke situ kan? Iya, yang dilihatnya itu ini tempat kita terjun gitu ya. Ini kan udah selesai udah pusing nih dengan segala macam masalah. Kan gitu. Jadi justru air yang indah tadi, begitu indah, suasana begitu indah, kata orang yang ada hati. Tapi kalau lagi ini begitu penat, lagi ada masalah, yang begituan udah bukan lagi keindahan, tapi justru dia ingin sesuatu yang lain, bahkan ingin berakhirlah hidupnya ini bisa jadi gitu ya. Makanya itulah memandang sesuatu itu kadang-kadang ya indah belum tentu juga indah gitu. Tentu kalau misalnya di luarnya indah, di ininya indah juga akan lahirlah kenyamanan yang luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Haturun Ustaz Sofwan. Kita akan lanjut lagi nantinya di video-video selanjutnya. Ini poinnya luar biasa. Pasti udah nggak sabar, Kang lanjutin lagi dong videonya. Nanti sebentar lagi ya, dilanjutin lagi. Untuk video kali ini saya tutup dulu nih, karena pasti kepenasaranan Anda untuk datang ke sini lebih besar daripada nonton terus kita. Oh enggak ya. Insya Allah. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya Rudi Miftah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.